Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar bersama-sama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kakak ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Rois Muhyiddin atau teman-teman bisa panggil Kak Rois. Kakak dari program studi pendidikan matematika Universitas Ahmad Dahlan. Salam kenal ya semuanya. Dalam video ini, saya akan mengajak adik-adik semuanya untuk belajar bersama tentang materi aljabar. Sebelum memulai pembelajaran, teman-teman semua sudah tahu belum nih apa tujuan dari kita mempelajari aljabar? Nah, tujuan kita mempelajari aljabar yaitu agar kita mampu menyusun pernyataan tentang hubungan antara bilangan dengan kalimat matematika dengan menggunakan huruf atau variabel. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini? Jika sudah, mari kita belajar matematika bersama-sama. Adik-adik semua, apakah ada yang tahu apa itu aljabar? Pada kali ini, kita akan belajar tentang pengertian aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Teman-teman bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika kakak mempunyai 3 buah apel, kau dapat kita tulis apel ditambah apel ditambah apel. Kemudian kita gunakan huruf pertama dalam kata apel, maka A ditambah A sama dengan 3A. Nah, untuk lebih jelas kakak punya contoh soal nomor 2. Jika kakak mempunyai 2 buah apel dan 1 buah pisang, atau dapat kita tulis apel ditambah pisang. Seperti contoh yang pertama tadi, kita gunakan huruf pertama dalam kata apel dan pisang. Maka A ditambah P sama dengan 2A ditambah P. Jadi, bentuk aljabar dari contoh 1 dan contoh 2 adalah 3A dan 2A ditambah P. Untuk lebih jelas lagi, teman-teman bisa perhatikan contoh 3 berikut ini. Berapa biaya total untuk membeli pensil yang masing-masing harganya Rp6.000 dan buku yang masing-masing harganya Rp10.000, dengan A menyatakan pensil dan B menyatakan buku. Oke teman-teman semuanya, mari kita jawab contoh soal 3 berikut ini. Diketahui A menyatakan pensil dan B menyatakan buku. Harga satuan pensil adalah Rp6.000 atau dapat kita tulis A dikali Rp6.000. Kemudian harga satuan buku adalah Rp10.000 atau dapat kita tulis B dikali Rp10.000. Jadi harga total dapat dinyatakan sebagai berikut: A dikali Rp6.000 ditambah B dikali Rp10.000 atau dapat kita tulis dengan bentuk aljabar 6.000A ditambah 10.000B. Oke teman-teman semuanya, setelah kita mengerjakan contoh soal yang pertama, kedua, dan ketiga secara bersama-sama, teman-teman dipersilakan untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Tentukan harga total 5 buah pensil dan 3 buah buku dari contoh soal nomor 3. Selanjutnya, nomor 2, unsur-unsur pada bentuk aljabar. Kita ambil contoh 2x ditambah 3. 2 adalah koefisien, X adalah variabel, dan 3 adalah konstanta. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu variabel, di sini kakak akan menyampaikan. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel juga disebut peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, D, dan seterusnya. Selanjutnya ada koefisien. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Sedangkan konstanta adalah suatu bilangan pada bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel.
Nah, teman-teman, diingat-ingat kembali ya unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar yang telah kita bahas sebelumnya. 2x ditambah 3, 2 adalah koefisien, x adalah variabel, 3 adalah konstanta. Nah, untuk lebih memahami, sini kakak punya contoh lagi nih. 5a ditambah 7b dikurangi 9. Nah, teman-teman bantu jawab bersama-sama ya. 5 adalah apa, teman-teman? Iya, betul, 5 adalah koefisien. Nah, kemudian a ini apa, teman-teman? Huruf di belakang angka apa namanya, teman-teman? Iya, namanya variabel. Kemudian 7b juga sama. 7 adalah koefisien, b adalah variabel. Nah, 9 ini apa, teman-teman? Iya, 9 ini konstanta. Nah, sampai sini teman-teman pahami ya unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk suku yang ada pada aljabar. Nah, teman-teman, untuk PR teman-teman semuanya, coba kalian kerjakan, tentukan unsur-unsur aljabar, banyak suku dan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. 7p pangkat 2 dikurangi 11p dikurangi 8p pangkat 2 ditambah 15p dikurangi 5q ditambah 8r ditambah 10. Teman-teman silahkan mengerjakan di buku tulis kalian, nanti pada pertemuan depan akan kita bahas kembali. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi selanjutnya, teman-teman dipersilakan untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari soal berikut ini. 3x min 5y 22a ditambah 4b dikurangi 8c, 9ab ditambah 12bc dikurangi 25cd ditambah 10, pq ditambah 10p dikurangi 11q ditambah 5. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian suku aljabar. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Secara sederhana teman-teman dapat lihat bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda positif atau tanda negatif. Dalam bentuk aljabar dikenal dengan istilah suku tunggal atau disebut monomial dan suku banyak atau disebut polinomial. Yang pertama, suku tunggal. Teman-teman bisa perhatikan contoh berikut ini. 2x termasuk suku tunggal, 3a termasuk suku tunggal, negatif 9p termasuk suku tunggal, negatif 7ab termasuk suku tunggal. Karena contoh-contoh tersebut tidak dihubungkan dengan operasi jumlah atau selisih. Selanjutnya yaitu suku banyak. Yang pertama, suku 2 atau biasa disebut dengan binomial. Teman-teman perhatikan contoh berikut ini. 3x dikurangi 5 terdiri dari dua suku, yaitu 3x dan negatif 5. 8a ditambah 2p terdiri dari dua suku, yaitu 8a dan 2p. Kemudian yang terakhir, 7ab ditambah 15 terdiri dari dua suku, yaitu 7ab dan 15. Yang kedua adalah suku 3 atau biasa disebut dengan trinomial. Teman-teman bisa perhatikan contoh berikut ini. 3x dikurangi 5y ditambah 2 terdiri dari 3 suku, yaitu 3x, negatif 5y, dan 2. Kemudian 13a ditambah 5p dikurangi 9d terdiri dari 3 suku, yaitu 13a, 5p, dan negatif 9d. Kemudian contoh yang terakhir, 9ab ditambah 5c dikurangi 8 terdiri dari 3 suku, yaitu 9ab, 5c, dan negatif 8. Yang terakhir adalah suku banyak atau biasa disebut dengan polinomial. Bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku disebut suku banyak atau polinomial. Contohnya adalah 2x ditambah 8b dikurangi 13c ditambah 22. Kemudian ada 2a ditambah 8ab dikurangi 13c ditambah 2. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis suku.
teman-teman bisa perhatikan contoh berikut ini. 7A dan negatif 11A, ia termasuk suku sejenis. Kemudian ada 4A pangkat 2, 8A pangkat 2, dan 12A pangkat 2, ia termasuk suku sejenis. Kemudian 2A, 4B, dan 10AB, ia termasuk suku tidak sejenis. Kemudian 13BC dan 10X, ia termasuk suku tidak sejenis. Nah teman-teman, dari contoh-contoh di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya suku sejenis pada bentuk aljabar hanya boleh berbeda pada koefisiennya saja. Huruf dan pangkat di belakangnya harus sama. Oke teman-teman, supaya teman-teman lebih jelas tentang materi aljabar ini, silakan teman-teman mengerjakan soal menjodohkan berikut ini. Carilah pasangan yang tepat pada soal berikut ini. 7P dikurangi 11A terdiri dari titik-titik suku. Kemudian 2A ditambah 4B dikurangi 8 terdiri dari titik-titik suku. Nomor 3, 9A terdiri dari titik-titik suku. Nomor 4, 12XY dan 9XY adalah suku titik-titik. Nomor 5, 12AB dan 5CD adalah suku titik-titik. Teman-teman bisa mencari jawabannya dari pilihan di samping soal tersebut. Cukup sekian pembahasan materi aljabar yang kakak sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar semuanya.